Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regiani Pranita. Saya selaku mahasiswa PPGPAI dalam jabatan tahun 2025 pada LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030253545. Saya mengajar di SDN Sukamulya, Kota Tasikmalaya. Materi yang akan saya ajarkan yaitu tentang perilaku maaf memaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Siap. Berdoa. Bizidni ilma. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sekarang Ibu mau cek dulu kehadiran kalian. Pada hari ini ada yang tidak sekolah? Sarah, Bu. Sarah, kenapa Sarah? Sakit. Oke, siapa lagi? Kita doakan semoga Sarah teman kita cepat sembuh dan kembali lagi sekolah bersama kita semua. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kalian sudah siap belajar? Sudah. Oke, kalau sudah siap belajar, silakan buku pelajarannya dikeluarkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya sebagai simbol nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Oke, Ibu mohon semuanya berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Tepuk siap belajar. Tepuk satu, tepuk dua. Sebelum kita ke materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu ingin tanya dulu kalian seputar pembelajaran yang kemarin telah kita lakukan. Ada yang masih ingat kemarin kita telah belajar tentang apa? Kita telah belajar apa kemarin? Ada salah satu nama Allah yaitu Al-Afu. Al-Afu itu kemarin apa artinya? Definisi dari Al-Afu apa? Maha memaafkan, ya, menghapus. Nah, sekarang kita akan lebih memperdalam lagi terkait sikap maaf memaafkan. Karena sekarang materi yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang perilaku maaf memaafkan. Mau tanya dulu kalian. Nah, lihat di sini. Apakah kalian pernah merasakan sakit hati? Pernah. Oke, apakah kalian pernah menyakiti orang lain? Iya. Terus Ibu mau tanya lagi, bagaimana perasaan kalian jika ada yang menyakiti? Sedih, apalagi? Sakit hati. Tujuan dari pembelajaran ini adalah menyelesaikan persoalan terkait maaf memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian boleh simak dulu tayangan video. Nah, di sini tentang kisah teladan Rasulullah SAW. Coba kalian simak baik-baik ya. Nanti di akhir kalian harus bisa menanggapi dari video tersebut. Sekarang Ibu mau coba siapa yang mau menanggapi tentang video pembelajaran tersebut? Saya, Bu. Oke, Tasya, apa kira-kira tanggapan kamu tentang video tersebut? Nabi Muhammad SAW selalu memaafkan orang yang zalim kepadanya. Oke, betul. Tepuk jempol. Tepuk jempol. Bagus. Nah, terima kasih Tasya. Tanggapan dari Tasya yaitu bahwa Nabi Muhammad itu selalu memaafkan orang yang zalim kepadanya. Kita lihat di sini. Nah, di sini Nabi Muhammad dari video pembelajaran tersebut dapat kita tanggapi bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah membalas keburukan orang yang menyakitinya. Ini kita sampai kepada materi ya, kepada materi maaf memaafkan. Maaf itu berasal dari kata al-afu yang sudah kita jelaskan kemarin. Al-afu artinya memaafkan atau menghapus semua dosa ya, menghapuskan semua dosa.
Yang selanjutnya di sini ada memaafkan. Memaafkan di sini artinya yaitu melepaskan atau menghapuskan rasa dendam. Jadi kalau kita memaafkan orang lain itu harus dengan rasa ikhlas supaya terhindar dari sikap dendam, ya. Selanjutnya, Bu, apa itu menyatakan maaf memaafkan? Nah, di sini Ibu akan jawab, menyatakan maaf berarti menyadari salah satu dosa yang telah kalian lakukan dan menyertakan sepenuhnya kepada orang yang dianiaya. Harusnya kita itu sebagai manusia apabila memiliki kesalahan kita harus menyadarinya dan segera apa? Meminta maaf, karena maaf itu adalah sebuah penyesalan dari diri kita. Kita tuh jangan pernah malu untuk mengutarakan kata maaf. Kamu segera minta maaf kepada Fahira. Dan Fahira pun, apa yang harus dilakukan Fahira? Kalau ketika ada orang yang meminta maaf, harus memaafkan. Tapi memaafkannya harus dengan apa? Harus dengan hati yang ikhlas. Supaya apa? Supaya terhindar dari rasa dendam. Di sini ada syarat dan ada memberi maaf yang baik. Maaf memaafkan itu adalah menghapuskan rasa sakit hati, betul tidak? Dengan maaf memaafkan akan menghapuskan segala permasalahan hati, betul? Enak gak kalau permasalahan hati sudah diselesaikan? Enak. Apa yang akan terjadi? Hidup kita bakal apa? Damai, tentram, aman, nyamannya. Makanya kita itu harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu sikap saling memaafkan. Hikmah dari sikap maaf memaafkan, ya. Tadi itu ada syarat atau adab dari maaf memaafkan. Sekarang kita bahas tentang hikmah maaf memaafkan. Yang pertama, hikmah memaafkan seseorang atau hikmah maaf memaafkan, saling memaafkan, yaitu akan selalu dimuliakan oleh Allah. Ingin kita dimuliakan oleh Allah? Ingin ya, semua karena orang yang sudah mulia di mata Allah, insya Allah jaminannya adalah surga. Kalau kita suka maaf memaafkan orang lain, kita itu setidaknya sudah bisa meneladani sikap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada cara menumbuhkan sikap memaafkan. Caranya bagaimana, Bu, untuk kita menumbuhkan sikap memaafkan? Biasanya kalian suka malu, nggak tahu bagaimana. Nah, sekarang kita akan pelajari. Yang pertama ini belajar mengendalikan emosi. Cobalah ketika kita marah, kendalikan emosi. Karena yang mengendalikan diri kita itu adalah diri sendiri. Yang terakhir, doakan agar orang yang menyakiti itu berubah. Nah, seperti Nabi tadi, kisah teladan Nabi. Nabi ketika dizolimi tadi ya, sama siapa? Nenek Yahudi. Ketika dia tahu nenek Yahudi itu sakit, dia tetap mendoakannya. Nabi terus didoakan. Sampaikan si nenek itu dikasih makan, dikasih minum, rumahnya dibersihkan, dirawat dengan sepenuh hati. Sampai nenek Yahudi itu malu sendirinya. Kok tadi aku yang sering lempari dia, aku yang sering ludahi dia ketika dia mau ke masjid, tapi kok dia masih bisa berbuat baik ya. Nah, itulah keistimewaan seorang nabi. Kita sebagai manusia cobalah teladani nabi. Ada yang mau bertanya nggak? Oke. Apa Altanisa? Saya sudah meminta maaf, tapi tidak diberi maaf. Nah, pertanyaan yang bagus nih. Kata Altanisa, Ibu, bagaimana sih kita sudah meminta maaf kepada orang lain tetapi tidak dimaafkan? Nah, ini sering nggak terjadi di hidupan kita? Sering ya. Masih ada orang yang seperti itu. Caranya bagaimana, Bu? Caranya kita jangan pernah menyerah untuk meminta maaf. Pertanyaan dari Altanisa sangat baik sekali. Oke, tepuk jempol. Ibu mau tanya, oke, jawab aja semuanya ya. Nah, yang pertama di sini, apakah definisi dari maaf memaafkan? Apa? Coba tadi.
mengungkapkan penyesalan. Tepuk tangan untuk Tasya. Oke. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan hikmah dari maaf memaafkan. Apa tadi? Coba. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintar, betul sekali. Tepuk tangan lagi buat Tasya. Ibu mau minta yang lain. Apa? Coba apa hikmah dari maaf memaafkan? Tepuk semangat. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Oke, terima kasih kalian sampai saat ini masih semangat untuk mengikuti pelajaran dari Ibu. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah LKPD. Kelompok 1, ini untuk kelompok 2, nah ini kelompok 3. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD, Ibu ingin kesepakatan dulu dalam pengerjaannya. Mau berapa menit kita mengerjakan LKPD? 5 menit. 5 menit cukup? Oke, 5 menit cukup ya. Nah, lihat dulu semuanya, coba lihat di LKPD-nya. Lihat LKPD-nya, Ibu akan jelasin dulu bagaimana cara pengerjaannya ya. Lihat di sini, buka di halaman kedua. Nah, di sini kalian coba bacalah dengan seksama, dengan baik setiap kasus yang diberikan. Di sini Ibu memberikan satu kasus yang harus kalian selesaikan. Oke, kelompok 1, ada yang sulit? Tidak ada kesulitan, enggak ada. So, aman? Oke, hebat ya. Nah, di sini bagaimana? Kelompok 2? Aman? Aman. Bisa menjawab semuanya? Baru nomor berapa itu? Baru nomor 1. Oke, silakan dilanjutkan kembali. Ibu, maksud yang nomor 2 itu bagaimana? Apa? Apa yang harus Rina lakukan untuk menyelesaikan masalah? Nah, di sini kan Rina itu terlibat sebuah permasalahan ya sama Sinta. Nah, di sini Rina itu tadi menjatuhkan apa? Kotak pensil milik Sinta dan juga mematahkan apa? Mematahkan pensil kesayangannya Sinta ya. Di sini yang ditanyakan bagaimana Rina? Coba kalian pikirkan bagaimana Rina, apa yang harus Rina lakukan untuk menyelesaikannya? Tadi kan harus apa? Kalau kita memiliki salah kepada orang lain, apa yang harus kita lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Arfan, Setia, dan Kamil. Dan Marcel. Bentar, saya itu siapa? Namanya siapa? Tasya. Oh, Tasya. Oke, lanjut. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas diskusi kami. Mengapa Sinta bereaksi marah kepada Rina? Bagaimana seharusnya Sinta Menyikapi kejadian ini. Nah, bagaimana? Dari kelompok kami menjawab, karena Rina telah menjatuhkan tempat pensil dan satu pensil Sinta patah. Seharusnya Sinta tidak membentak Rina, mungkin bisa dibicarakan baik-baik. Silakan duduk kembali dan berikan tepuk tangan. Kita kasih tepuk jempol dulu ya untuk kelompok 1. Tepuk jempol. 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 Bagus. Jika kalian melakukan kesalahan, apa yang harus kalian lakukan tadi? Segera meminta maaf. Betul. Inilah yang harus dilakukan Rina ya. Karena Rina itu telah melakukan kesalahan. Nah, kalian dengarkan. Sikap saling memaafkan itu harus bisa kalian terapkan. Apalagi kalian bersatu sama teman. Tasya dan Amira berteman. Apabila ada permasalahan harus segera minta maaf. Ya, kalian itu harus bisa. Jangan menjadi pribadi yang egois. Tidak boleh ingin menang sendiri. Jika ada orang yang meminta maaf, wajib kita apa? Maafkan ya. Bisa kalian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kalian? Mampu kan? Bisa? Mudah bukan? Mudah Bu, tapi kadang aku sulit. Ya, namanya juga manusia. Ya, namanya juga manusia. Tapi seharusnya kita itu apabila ada orang yang meminta maaf harus segera dimaafkan dengan catatan harus ikhlas. Udah paham sampai sini?
Insya Allah ya, barusan kalian sudah bisa menyelesaikan kasus, sudah bisa menyembuhkan masalah, menyelesaikan masalah dari temuan-temuan kalian dari kasus-kasus tadi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tes ya. Ya. Coba kalian lihat ya. Di situ Ibu memberikan sebuah tes. Ibu ingin melihat seberapa jauh kalian memahami materi yang Ibu barusan. Silakan dalam waktu kurang lebih 5 menit cukup, 3 menit ya, cukup? Dah, paham semuanya? Oh, silakan. Kalian jangan pernah ragu akan jawaban kalian. Kalian harus percaya diri dalam menjawab. Ibu akan tanya kembali ya. Ibu akan mengulas kembali sepintas tentang pembelajaran yang tadi. Nah, dengerin di sini. Ibu mau tanya. Bilal, Ibu mau tanya, boleh? Boleh. Bilal, apakah kamu bisa memaafkan jika ada orang lain yang menyakiti kamu? Bisa. Bisa kamu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Siap ya. Selanjutnya, Ibu akan tanya lagi. Bukan Tasya udah sering ya. Kiki, Ibu mau tanya, apakah Kiki kalau ada orang yang menyakiti suka merasa di sini suka menyimpan dendam? Tidak. Jangan ya. Kalau meskipun kita ada orang yang menyakiti, janganlah menaruh dendam dalam hati. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa? Siapa, Cung? Pak Hira mau? Oke, Pak Hira, coba. Pak Hira, apa yang dapat kamu simpulkan tentang pelajaran hari ini? Bahwa dengan memaafkan akan mendapatkan pahala melebihi pahala sedekah. Betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kesimpulannya, yaitu perilaku saling memaafkan merupakan proses penumbuhan diri dan perbaikan hubungan sosial yang dapat membawa manfaat besar bagi kesehatan jiwa kita, pikiran kita, dan juga fisik kita, serta dapat mewujudkan interaksi yang lebih harmonis dan dalam masyarakat. Untuk pertemuan hari ini, Ibu ingin kalian memberikan apresiasi untuk diri kalian sendiri. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah ya, kalian semuanya mampu mengikuti materi Ibu hari ini dengan baik. Kalian semua bisa menerapkannya, kalian semua bisa mengingatkannya, dan mudah-mudahan kalian juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu pengen lihat apa ekspresi kalian setelah kalian belajar tentang materi sikap memaafkan hari ini. Apakah kalian merasa pusing? Apakah kalian merasa bingung? Apakah kalian merasa sedih, senang, suka, ataupun bahagia? Coba semuanya bisa dikatakan sekeras mungkin. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, senang. Tepuk tangan lagi dong. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang sifat haram dan halal. Duduk siap. Ya. Siap. Berdoa. Subhanakallahumma. Baiklah, untuk materi pembelajaran hari ini dicukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan tersebut dapat bermanfaat untuk kalian dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Ibu dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.